Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Saya percaya setiap kali kita beribadah Tuhan hadir. Dan Tuhan itu nyata, sekalipun tidak kelihatan, tapi bukti kasihnya, bukti kesetiaannya itu nyata dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara siap untuk dengar firman Tuhan? Haleluya. Sebab firman Tuhan itu, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Setiap kali saudara dan saya kita merenungkan firman, kita mendengarkan firman, saya percaya Tuhan berbicara dalam hidup kita. Mari kita buka bersama-sama Yesaya 53. Ya, saya percaya ini tema yang Tuhan taruhkan untuk gereja ini, Jerusalem Community Church. Ya. Siapa yang sudah pernah ke Jerusalem? Di sini sudah terasa Yerusalem yang baru, karena nanti tujuan kita ada di satu tempat, Yerusalem yang baru. Itu surga yang kekal mulia. Saudara harus mempercayai itu. Saudara dan saya, kita di dunia ini hanya sementara. Yang setuju katakan amin. Ya. Hari ini kita minta Roh Kudus untuk berbicara dengan jelas tentang makna pergantian Kristus. Saudara, kalau kita mendapat terima memahami pengajaran firman Tuhan ini, wow, hidupmu luar biasa, imanmu engkau akan terus jadi pemenang. Sekalipun dalam dunia ini akan ada begitu banyak pergumulan masalah di keluarga, ya, di pekerjaan, dimanapun. Tapi kalau kita percaya perkataan-perkataan firman Tuhan yang akan kita baca, saudara, saya akan bacakan buat kita semua yang juga sedang mengikuti Zoom. Yesaya 53 ayat 1, perhatikan firman Tuhan berkata begini. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak merumukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai apa? Ganti. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, ini nubuatan Nabi Yesaya tentang Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Bagaimana Yesus
yang sebagai pengganti atas apa? Kita manusia yang tadinya berdosa, yang tadinya maut, harus menjadi bagian kita. Karena Roma 3:23 bilang begini, upah dosa adalah maut. Tolong ditampilkan Roma 3:23 supaya kita jelas. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Roma 6:23. Ya. Semua kita sudah berbuat dosa. Tetapi ini yang namanya pergantian. Tolong Bapak Ibu Saudara harus pertama engkau betul-betul mempercayai. Ya. Yesaya 53 ayat 1 tadi, ada banyak orang yang gak percaya tentang makna pengorbanan salib. Jadi pergantian adalah saudara harus mempercayai kita yang tadinya orang berdosa. Halo, semua kita orang berdosa. Saudara, karena perbuatan salib Kristus, karena diganti, kita posisinya jadi orang benar. Katakan amin. Ya. Kalau saudara baca Mazmur 103, Daud mengalami ini. Dia yang menyembuhkan segala penyakitku. Kita yang sakit-sakitan, ya, sakit hati, kita banyak penyakitan. Tapi kita harus percaya di atas kayu salib Tuhan menggantikan supaya kita sehat. Amin. Kalaupun ada yang sampai meninggal karena penyakit, Tuhan sudah menggantikan. Yang mati, kita akan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah saudara, dasar pergantian ini engkau harus mempercayai apa-apa yang Tuhan gantikan dalam hidup kita. Saudara kalau kita baca tadi, ya, yang pertama kejahatan kita Tuhan gantikan, saudara. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Jadi saudara, begini, saya kasih perumpamaan. Saya yang orang berdosa di hadapan Allah Bapa Surgawi, Yesus gantikan. Bisa Pastor Rusak maju sini? Ini contoh. Pastor Rusak adalah Tuhan Yesus menghadap ke sana. Jadi Tuhan gantikan saya. Jadi Allah Bapa tidak lihat lagi saya. Dosa saya, kegagalan saya, kejahatan saya digantikan oleh Yesus. Amin. Tapi Pak, kita kan di dunia ini masih buat salah. Ya. Halo. Kadang aja kita, ya, anak-anak kita lihat kadang salah pakai sandal kebalik, ya. Saya lihat ada banyak anak-anak sekolah minggu saya pakai sandalnya yang kanan dipakai kiri, ya. Tapi begini saudara, ini yang harus saudara mengerti, Yesus sudah lakukan. Katakan amin. Makanya di atas kayu salib dia berkata, it is finished, tetelestai. Haleluya. Nah, ketika kita percaya Yesus yang menggantikan saya, saudara akan mengalami yang namanya kebenaran. Saudara dan saya, dulunya kita orang berdosa. Bahkan sampai saat ini kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi posisi kita, karena perbuatan Yesus, kita adalah orang benar. Amin. Karena hanya orang benar yang bisa masuk surga. Dan Allah Bapa melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Thank you Pastor. Saudara, saya hari ini kita mengerti, bukan cuma mengerti, engkau mengalami. Ketika kita percaya, ya, kita percaya sebagai anak-anak kecil diberi iman. Kita percaya. Saya kalau lihat Geva, waduh, wow, luar biasa anak ini. Ya, haleluya. Menggantikan kesusahan. Mungkin papa mamanya dulu banyak mengalami proses masa muda, susah. Tapi Tuhan gantikan, ada sukacita. Amin. Haleluya. Saudara pun harus begitu di dalam proses kehidupan kita. Ada pribadi Yesus yang menggantikan. Makanya kekristenan itu tentang salib, pusatnya salib. Saudara begini, di dalam Alkitab ada yang namanya hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Tolong ditampilkan Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan kepada Musa. Nah, hukum Taurat ini saudara tahu ya, perintah pertama sampai ke 10, yang ke 6, 7, 8 ini yang paling sering dilanggar. Apalagi perintah pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Banyak orang menjadikan Yesus nomor 2 kesekian. Ya, kadangkala handphone kita ini bisa jadi berhala. Kadang kita enggak, kita saja yang para pendeta, hamba Tuhan, enggak bisa lakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu begini.
saudara harus lakukan semuanya, 10 baru sempurna. Amin. Saudara lakukan 9, 1 tidak, gagal. Musa pun ya, yang baru dia dapat 10 hukum Allah dari Gunung Sinai. Wah, dia lihat bangsa Israel sama kakaknya Harun sudah buat patung lembu. Dia marah, dia pecahkan. Memang hukum Taurat itu datang dari Allah sendiri, tulisan Allah. Tetapi untuk melakukan hukum Taurat itu kekuatan dari manusia itu sendiri. Orang bangsa Israel berusaha melakukan. Jangan ada ilah lain. Tapi saudara baca di Alkitab, bahkan Salomo, ya, Daud pun yang paling besar tetap jatuh berzina, betul nggak? Saudara baca, nggak bisa. Hukum Taurat. Makanya Allah di dalam kasih karunia-Nya, Yohanes 3:16 kita sudah tahu, karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini, supaya akhirnya dia mengaruniakan Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita selamat. Tuhan tahu kita nggak bisa lakukan hukum Taurat. Nggak ada. Ketika dikatakan jangan, semua lakukan. Coba anak-anak kita di kulkas dibilang, jangan dibuka, ada es krim. Wah, langsung dibuka. Itu naluri dosa kita, betul nggak? Tetapi ada yang namanya hukum kasih karunia dan kebenaran. Amin. Datangnya dari siapa? Tuhan Yesus. Bapa mengutus. Makanya saudara, kalau kita percaya firman ini, senternya tentang kehidupan Yesus, engkau akan ada perubahan. Pergantian juga itu saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada perubahan. Seperti saya, Pastor Michael Kasonso, dulunya penjahat, penjudi. Sekarang Tuhan ubah, ganti jadi pengkhotbah, pemberi. Amin. Karena ada Yesus. Saudara bisa, Yesus ya, di dalam dia sebagai Allah 100%, dia juga manusia 100%, memberi contoh. Haleluya. Semua pernah takut? Semua pernah takut? Waduh, takut bisnis saya ini gimana ini? Biasa penghasilan 40 juta, sekarang tinggal 10 juta. Aduh, gimana ini anak-anak saya mau sekolah, gimana ini? Pacar saya sudah nggak pernah WA dengan saya. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Saya juga mengalami ketakutan, saudara. Ya, kemarin saya ada di Surabaya ikut mubes, istri saya tiba-tiba sakit. Dan dia emergensi, harus operasi usus buntu. Waduh, saya sebagai suami yang sangat I love you, saya bilang, ya ampun. Rasanya saya kalau punya sayap, saya langsung terbang ke Manado. Takut itu ada, tetapi dengar, saya tahu ada Tuhan. Tuhan Yesus pun sebagai manusia, dia pernah merasa ketakutan. Coba lihat Lukas 22 ayat 44. Di situ saudara lihat, kasih karunia Tuhan. Tuhan waktu mau lakukan ini, Yesus sebagai manusia dia tahu, aduh begitu menderita, karena ini berbicara, saudara. Tekanan tubuh selama 30 tahun, dia dapat tekanan jiwa. Bayangkan dia anak Allah. Dia harus hidup di keluarga Yusuf dan Maria. Mereka nggak mempercayai dia kalau dia itu sang Mesias, jiwanya. Wah. Dan waktu Yesus akan disalibkan, dikatakan ini apa? Yesus apa? Sangat ketakutan. Itu Tuhan tahu kita manusia. Bahkan banyak orang sampai stres, mau bunuh diri. Dan Tuhan mau menggantikan itu. Amin. Tuhan mau lakukan sebagai anak manusia. Dia bilang, iya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Supaya Tuhan gantikan ketakutan kita. Amin. Ada di sini anak-anak muda yang sudah umur 40 belum married. Don't be afraid, jangan takut. Amin. Kebahagiaan itu Tuhan tahu. Haleluya. Amin. Jangan takut. Mungkin kamu membiayai ini, saya belajar Tuhan. Tuhan, saya takut. Istri saya mau dioperasi. Tuhan tolong. Tuhan beri kekuatan. Amin. Nggak usah takut pertumbuhan anak-anak kita. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Bagian kita jaga aja, kasih suam, kasih susu. Haleluya. Tuhan menggantikan. Katakan, Tuhan menggantikan saya. Yesus menggantikan saya. Jadi pergantian itu ada perubahan dari buruk jadi baik. Amin. Dari status kita orang berdosa jadi orang benar. Kalau engkau percaya ini, engkau akan bertindak sebagai orang benar. Saya sampai hari ini ya nggak tahu berjudi, ya puji Tuhan, ya
Saya berdusta. Ya, bukan saya bilang saya sudah sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Tapi kalau engkau percaya ada pergantian, ada pribadi Yesus dalam hidupmu, wow, hidupmu akan seperti Kristus. Makanya ada lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudara lihat, ayat berikut dikatakan ini anugerah. Inilah kasih karunia. Tuhan sorga memberi kekuatan. Ada malaikat memberi kekuatan. Demikian juga kita. Haleluya. Amin. Waktu di atas kayu salib, Alkitab menggambarkan dia dimaki, dihina. Ya, ini juga yang jadi pasal ini yang dapat pewahyuan dari seorang sutradara terkenal, Mel Gibson. Saya ingat tahun 2000. Saya bilang, wah ini dia penginjil terbesar secara abad, karena filmnya ditonton lebih dari 1 miliar orang. Iya, dan banyak banget. Ini dari Yesaya 53 dia buat. Dia menyatakan betapa Tuhan buruk rupanya. Bahkan dia sendiri bilang, ini pun kalau menurut Alkitab, yang waktu di film itu kan betul-betul kelihatan benar, tapi Alkitab bilang rupanya pun tidak bisa dikenal, buruk rupa. Gengsi kita, rasa malu kita, orang pernah khianati kita, Tuhan gantikan, amin. Supaya kita bisa mengampuni, supaya kita bisa mengasihi, supaya kita tetap bisa hidup bangkit, amin. Haleluya. Amin. Para istri, anak-anak jangan ingat-ingat kesalahan suami, papamu, amin. Haleluya. Ampuni saja. Dan tolong suami-suami, kemarin saya sharing dengan Pastor Yusuf, kita harus mencintai istri dan anak-anak kita. Amin. Karena Yesus gantikan kita yang egois, kita yang jahat, kita yang gak tanggung jawab, Tuhan gantikan. Saya bersyukur, saya anak ke-13, saudara. Jadi cukup egois karena gak ada perhatian dari papa saya. Tapi saya ngerti ketika Yesus menggantikan saya harus mencintai istri saya dengan tulus. Kemarin saya rayakan 17 tahun pernikahan kami. Istri saya baru bilang begini, Pak, minta maaf ya. 17 tahun dia baru pertama kali yang memaafkan. Kalau kita bertengkar, saya yang selalu kasih maaf walaupun dia yang salah. Mungkin istri saya nonton, betul ya. Ya. Saudara, karena Kristus menggantikan pribadi kita ini. Haleluya. Saudara harus mempercayai kebenaran ini. Jangan apa kata orang tentang hidupmu. Orang bilang, ya emang udah begitu kamu, orang tuamu gitu, jadi tetap kamu miskin. No, Tuhan menggantikan itu. Miskin, kita akan pasti diberkati dalam anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau mungkin dikatakan bodoh, tidak berpendidikan. Kalau engkau minta hikmat dari Allah, Tuhan akan kasih. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita lihat Mazmur 103. Saudara, ini jelas tentang pergantian ya. Kalau di Yesaya 53 tadi gambaran bagaimana penyalipan Yesus, tapi di Mazmur 103 ayat 1, 2, 3 ini saudara lihat Mazmur Daud, dia berkata kita harus memuji Tuhan. Makanya di sebentar kita adakan Paskah, saudara harus bersyukur, saudara harus percaya, saudara harus mengalami. Amin. Waktu lalu saya baca ini, saya katakan dari Michael Kasonso. Nah, ini Daud yang tuliskan karena dia mengalami. Saya juga mengalami. Ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat 2 dikatakan, ayat ini nih pergantian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan apa? Segala kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan? Apa pergantian Tuhan? Apa pertukaran yang Tuhan sudah lakukan dengan kita? Ini saudara, yang pertama lihat. Yesus yang apa? Mengampuni segala kesalahanmu. Katakan amin. Segala. Saya dulu waktu belum lahir baru, saya sangat banyak kejahatan, banyak kesalahan. Haleluya. Tapi Tuhan baik. Saya selalu bersaksi, saya juga sampai hari ini masih masuk keluar penjara untuk bersaksi melayani. 7 tahun ini kami
Di sana satu kali ibadah mereka hampir 200 ya narapidana. Mereka banyak kesalahan. Mereka membunuh, mencuri, ya narkoba. Tapi waktu saya sampaikan tentang apa yang Yesus sudah lakukan, Tuhan mengampuni. Katakan amin. Setan itu menuduh, kamu dulu pernah gini, kamu pernah gagal. No, Tuhan gantikan darahnya mahal. Makanya setiap kali kita ikut perjamuan, kau harus bersyukur. Tuhan makasih udah ampuni kesalahan. Amin. Dia bayar. Jadi saudara kalau misalnya dulu mau masuk bioskop XX1 harus ada karcis, betul nggak? Kalau nggak ada karcis nggak bisa masuk. Saudara dan saya Tuhan beli dengan darahnya supaya karcis masuk surga. Itu kita terima, dan ini bukan moga-mogaan, mudah-mudahan. Ini pasti kita akan masuk surga. Haleluya. Tapi Pak Pendeta, kita memang masih ada salah. Saudara, kalau engkau percaya pada pergantian Tuhan, gantikan hidupmu, engkau akan berubah. Kesalahan-kesalahanmu akan dibenarkan. Kau mulai berjalan sesuai yang Tuhan ajarkan. Firman ini jadi pelita. Amin. Amin. Haleluya, saya percaya. Di sini kita para pria, tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang berjudi, tidak ada yang pukul istri, karena Tuhan sudah menggantikan kesalahan kita dulu. Haleluya. Tadi saya sempat cerita dengan sopir driver Grab. Memang ya dosa pria itu ya. Wah, dia bilang, iya Pak, kita ini. Nggak tahu saya pendeta. Saya bilang, Pak udah tahu semua jalan Bandung Cimahi? Oh tahu. Kalau jalan ke surga? Adalah Pak pendeta kasih tahu. Haleluya. Karena saya suka bersaksi betapa kesalahan saya Tuhan ampuni. Jangan rasa tertuduh. Setan yang itu senantiasa menuduh. Amin. Makanya 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, Ia Bapa yang setia dan adil mengampuni dosa. Salah satu tanda kita sudah diampuni, kita sejahtera. Saudara masuk gereja ini bukan karena AC-nya, wih enak, luar biasa ruangannya, wih kayak di studio. Wow. Tapi karena dosa kita sudah diampuni. Amin. Yang kedua, Tuhan gantikan Dia yang menyembuhkan apa? Segala penyakitmu. Katakan amin. Saudara masih punya, memang kita semua selama di dunia ini ya bisa mengalami tubuh kita ini belum sempurna, sakit. Ya. Saya juga dulu mengalami sakit, ya. Tetapi engkau harus tetap percaya, Tuhan gantikan. Tuhan tebus. Makanya saudara setiap minum perjamuan, ini hanya bukan sekedar simbol, ini tubuh dan darah Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memang bisa pakai dokter, bisa pakai obat, vitamin untuk supaya tubuh kita ini sehat. Amin. Tuhan yang memberi hikmat kepada dokter. Ya, salah satu juga penulis Alkitab itu seorang dokter, Dokter Lukas. Ya. Tuhan menyembuhkan. Tapi iman kita kepada Dia. Tuhan, ya. Saya banyak kadang pelayanan di pedalaman. Waduh. Kalau di kota masih ada dokter, masih ada apotek. Kalau sakit kepala, minum Paramek sembuh. Tapi coba kalau di pedalaman. Ayo. Kita harus beriman Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Amin. Saya pernah kena sakit karena jalan berhari-hari ya di pedalaman Palu dulu daerah teroris. Ya, saya kena serangan apa, pokoknya sakit, tapi saya ingat ayat ini, Tuhan sembuhkan. Dulu Tuhan sembuhkan sakit paru-paru saya. Tuhan juga akan sembuhkan. Amin. Haleluya. Saudara, kalaupun kau masih sakit, percaya Alkitab bilang, ya, Dia yang menyembuhkan. Percaya sampai kau menerima kesehatan, kesembuhan. Katakan amin. Termasuk sakit hati, sakit jiwa. Banyak kita sehat badannya tapi jiwanya sakit. Masih trauma, masih sakit hati dengan mantan. Masih ingat, waduh dia yang ambil uang saya. Saudara harus minta disembuhkan. Amin. Di mana caranya? Di hadirat Tuhan seperti ini. Tuhan, aku percaya firman-Mu, gantikan Tuhan memori saya Tuhan. Waduh. Ada kan kita ketemu orang yang salah sama kita, kurang ajar dia lagi. Itu jiwanya belum sembuh. Iya, saya banyak ketemu mantan musuh saya dulu. Ya, tapi udah aman, enak. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, berikut saudara lihat ayat 4. Ini saudara harus percaya pada
apa yang sudah Yesus lakukan. Saudara, kalau setiap firman kau percaya, kau berkata yes, amin. Lihat Pastor Yusa kemarin musim Covid, ya, kita bersyukur dari 270 juta penduduk di Indonesia, ya, sekitar 200-an ribu ya yang meninggal. Pastor Yusa bisa terlewati. Tuhan yang menyembuhkan. Ada amin? Saudara harus bersyukur. Tuhan itu baik. Makanya kalau anak kita sakit, tetap percaya. Tuhan kasih hikmat bisa ke dokter ini, tetapi engkau harus percaya Tuhan sembuhkan Tuhan. Saudara datang saja ke gereja ikut perjamuan. Itu sangat simpel, sederhana. Tuhan hanya bilang butuh iman. Haleluya. Saya kemarin ya mungkin jangan ikut, masing-masing punya iman. Memang kami nggak buat BPJS karena saya nggak beriman sakit. Ya. Istri saya sakit, puji Tuhan, dokter juga saya doakan operasi baik. Memang harus bayar 13 juta lebih. Tapi dia juga Jehovah Jireh. Amin. Yang dari tidak ada menjadi ada. Haleluya. Semua yang kunjungi sama istri saya, waduh, buah berlimpah, wah, semua sampai berkelebihan, tercukupkan. Katakan amin. Tuhan itu baik. Saya percaya sebentar kita akan berdoa. Kau harus mengalami ini. Kau harus mengalami ini. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saya kalau renungkan ini, Tuhan, siapa saya dulu? Saya sering pelayanan orang-orang gila, pemulung. Saya juga dulu begitu. Saya dulu pulang diskotik jam 3 pagi, jam 4 pagi mabuk. Udah kalau got di sini apa ya? Saluran, selokan. Waduh. Tuhan yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Saudara dan saya tidak akan pernah ke neraka karena Yesus sudah gantikan. Amin. Ini pengajaran kasih karunia. Pasti nggak Pak kita ke surga? Pasti. Tapi Pak, kita masih gini, semua kita sedang diproses. Amin. Makanya saudara, kalau engkau mengerti tentang kasih karunia Tuhan, engkau juga akan berjalan, kebenaran akan menjadi barisan depanmu. Engkau akan berubah jadi orang-orang Kristen yang benar. Hidupmu akan penuh kasih, dipenuhi Roh Kudus. Engkau akan bisa mengampuni, engkau bisa mengasihi, engkau bisa melayani. Haleluya. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, mau ibadah, tidak lihat-lihat jam. Aduh, lama juga ya ini pendeta dari Manado ini, kok banyak ini 1 jam. Saya tambah 2 jam. Saudara udah gesek-gesek ya. Saya kan pengkhotbah pengalaman. Tapi puji Tuhan, jemaat di sini luar biasa, lapar haus firman Tuhan. Amin. Boleh tambah 1 jam lagi? Saudara yang enak duduk, saya berdiri ya. Tapi saya dapat kasih karunia. Ya, saya bersyukur hari ini saya khotbah, saya bisa nikmati ketemu Bapak Ibu Saudara. Ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Saya sudah sampai hari ini. Kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Karena Yerusalem itu berbicara hadirat Tuhan. Amin. Yerusalem itu berbicara Kristus ada di tengah-tengah kita. Yerusalem itu berbicara ada perubahan. Haleluya. Amin. Ya. Waktu Paskah Yesus mau akhirnya ke Yerusalem. Dan lihat, Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sekalipun ini mahkota. Wah, ini nomor mahkota ya, Pastor. Tapi saudara, Tuhan akan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Atau grace, anugerah, kasih karunia. Mari terus maju dalam Tuhan. Apapun kehidupan kita, engkau berkata, Yesus sudah gantikan saya. Yesus sudah gantikan saya. Yesus sudah bayar. Amin. Hidupmu akan mengalami perubahan. Benar. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia. Saudara, dalam hukum ilmiah ada namanya hukum gravitasi. Semuanya jatuh. Tapi siapa yang pernah naik pesawat? Karena ada hukum yang lebih tinggi, hukum Andromeda. Haleluya. Saudara, hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan Yesus. Kita bukan agamawi. Agamawi malah berusaha melakukan hal yang baik dengan kekuatannya sendiri. Nggak bisa. Ada amin? Tapi kalau engkau mengalami dari Yesus yang menggantikan hidupmu,
kok akan terjadi perubahan. Dulunya saya ini kok berdustanya dari Senin sampai Sabtu ya, Minggu aja nggak dusta. Tapi kalau kau ngalami kasih karunia Tuhan, mulai ada perubahan. Senin enggak, Selasa enggak sekarang, Rabu ikut doa. Memang masih belum sempurna, Kamis Jumat ada deh. Tapi kalau demi kasih karunia, kau jadi lupa. Amin. Kau selalu berkata jujur. Saya dulu itu berjudi saudara sampai pernah 3 hari 3 malam. Habis uang. Karena orang berjudi itu ya menang ketagihan, kalah penasaran. Setan punya putar balik itu. Dibodohin. Mari janganlah di sini Tuhan yang tahu, yang judi online, yang di Zoom, ayo no. Haleluya. Amin. Minta kasih karunia Tuhan untuk bisa lepas dari situ. Saya dulu pecandu narkoba. Susah lepas. Orang udah kecanduan susah. Ya. Tapi saya bersyukur ada anugerah Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang membebaskan. Dialah pembebasku. Dialah. Amin. Haleluya. Ya anak-anak muda, anak saya kemarin hampir saya kadang sidak. Faith, papa pinjam dulu ya HP-mu. 2 hari boleh nggak? Santuy, ambil aja pak. Dia nggak terikat. Memang kita harus ajarkan ke anak. Tapi ada yang terikat, main game ini. Saudara harus berdoa buat anak-anakmu, minta anugerah Tuhan, bawa mereka ke gereja. Bawa aja anak-anak biar mereka main sini. Bawa aja di gereja, di hadirat Tuhan. Yesus Roh Kudus gantikan pribadi mereka. Amin. Pertumbuhan yang daripada Tuhan. Bagian kita orang tua, bawa mereka. Haleluya. Semua masih bertumbuh, belum sempurna. Tapi kita mengerti dasar kasih karunia Tuhan ini. Supaya saudara, kita nyanyi tadi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kita ini orang yang gagal kalah terus, tapi karena ada salib Kristus, kita lebih dari pemenang. Amin. Orang yang mengampuni itu orang hebat. Susah loh mengampuni, betul. Tapi karena ada Yesus dalam hidupmu, kau bisa mengampuni. Amin. Susah loh untuk memberi, karena kita semua sifat dasarnya manusia itu egois, kikir. Tapi kalau kau bisa memberi, wow, itu kasih karunia. Ada Yesus dalam hidupmu yang suka memberi. Amin. Saya bersyukur Tuhan bawa, saya lihat Tuhan bawa banyak orang-orang gila, orang-orang pemulung, anak-anak masih kecil 5-7 tahun. Benar saudara, saya lihat sendiri, setengah 12 malam masih cari makan. Saya pernah kasih makanan. Ya, saya punya banyak anjing di rumah, 12 lebih. Tapi waktu saya lihat mereka makan, belum makan mungkin hari itu, mereka, waduh. Saya bilang, Tuhan. Dan bilang, saya mati, gantikan mereka. Mereka manusia. Amin. Kami sampaikan kabar baik, kami kasih makan. Saudara, satu bungkusan itu minimal 15.000. Kita kadang sebulan itu bisa keluar 400 sampai 600.000. Makanya saudara, engkau diberkati. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Tapi karena kasih karunia Tuhan, bukan karena dipaksa-paksa atau pingin pamer orang lain. Oh ya, saya pemberi. No. Orang oleh karena kasih karunia Tuhan, dia mengalir. Hidupnya akan seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh kuasa. Amin. Amin. Saudara mengalami hari ini, saya percaya Tuhan hadir di sini. Kalau ada yang sakit, minta saudara. Ada pilihan, kau ke dokter, lumayan mahal dokter, 1 kali tik. Nah, Yusak aja tahu kemarin berapa juta habis. Tapi dengan Yesus, kau hanya just believe it. Amin Pak. Wah, saya lama nak ketemu. Percaya saja. Boleh sister, kita menyembah Tuhan. Saudara, dengan Tuhan just believe and receive. Percaya dan terima. Saudara baca semua di Alkitab. Bartimius yang buta, dia hanya percaya. Percaya itu progresif. Tuhan Yesus anak Daud, kasihani aku. Tuhan hanya bilang, kau mau apa? Melihat. Tinggal melihat. Ada amin? Apa kebutuhanmu? Yesus gantikan. Saya ingat, saya tadi di sini ingat mak ya, oma ya. Saya pernah di dapur di rumahnya Yusak sekarang, pegang piring kosong. Tiba-tiba mak ganti dengan
1 piring nasi goreng. Makan ya Michael, harus dihabisin, nggak boleh sisa 1 nasi pun mak tungguin. Jadi dari piring kosong digantikan ke piring nasi goreng penuh. Saya ingat itu makna pergantian hidup kita yang kosong, hidup kita yang hopeless. Tuhan ganti. Please percaya saja. Tuhan itu hebat. Saya alami, saudara. Saya dulu dibilang Adidas dari 13 bersaudara. You know Adidas, IQ di bawah dasar. Iya, penglupa, agak blow on gitu. Juara 1 tapi paling akhir. Tapi saya tahu dia yang menggantikan. Dia itu sumber hikmat. Amin. Saya bisa lulus S2 cum laude. Itu Tuhan. Tuhan dalam hidup saya. Katakan amin. Mari tetap duduk saja. Kau boleh tutup mata. Sebentar kita akan dapat jamuan. Tapi saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kami percaya pada firman-Mu. Terima kasih Engkau menggantikan aku. Aku orang yang berdosa dijadikan orang benar. Tuhan, Engkau baik, mari bersyukur. Oh ya Rabasikai, oh ya Rabasikai, Kia Rabasikai. Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Dari awal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus cinta saya, cinta saya cinta, saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus cinta saya, cinta saya cinta Tuhan yang mengalami pergantian. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari boleh angkat tangan kita ke surga. Saya Tuhan turun tangan. Haleluya, 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 haleluya. Semuanya tutup mata. Saudara yang belum memiliki kepastian tentang keselamatan, saudara tidak tahu kalau engkau mati, engkau mau masuk neraka atau surga. Hari ini ada kepastian. Tuhan gantikan dosa-dosa kita, pelanggaran kita dengan tubuh dan darahnya, dengan nyawanya. Dia gantikan kita.
Kau yang mau kepastian keselamatan, yes, tidak usah malu tengok kiri kanan. Engkau dengan Tuhan, kau tetap angkat tangan. Katakan, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Hari ini aku terima Engkau Yesus. Aku percaya Engkau menggantikan aku. Tuhan ampuni aku Tuhan. Catat namaku dalam buku kehidupan, supaya aku mati bisa masuk surga. Dengan iman aku percaya, hidupku tolong. Biar firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang menuntunku. Aku percaya pada kasih karunia-Mu. Bukan lagi kami melakukan hukum Taurat, tetapi hukum kasih karunia yang kami terima, yang asalnya dari Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Berdoa sembahyang ini rumah Tuhan. Kau yang mau Tuhan gantikan. Mungkin engkau sakit, kau banyak kebutuhan, engkau mungkin kecewa, lemah, biar Tuhan gantikan dengan damai, sejahtera, sukacita. Dengan kau bisa mampu, bisa mengampuni. Mungkin engkau bingung dengan bisnismu, usahamu, mungkin seakan-akan tidak akan berhasil. Hari ini ada firman Tuhan, Tuhan gantikan. Tuhan akan beri engkau hikmat, engkau akan jadi pekerja keras. Dengan anugerah Tuhan, kau akan berhasil dalam nama Yesus. Tuhan engkau jamah, Tuhan engkau jamah. Oh Rabasandai, biarkan Tuhan menjamah, biarkan Tuhan menggantikan. Terjadi perubahan saat ini. Hamba berdoa mereka juga yang menyaksikan melalui Zoom, Tuhan jamah hidupmu, jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, gereja ini milik Tuhan. Tuhan urapi secara khusus Tuhan Pastor Yusak Setiawan beserta dengan istri Ibu Fang. Tuhan mereka percaya rema firman Tuhan hari ini. Rema ada Tuhan, ada Yesus yang menggantikan hidup mereka. Tuhan terima kasih untuk gereja ini. Tuhan terima kasih untuk umat-Mu yang bertumbuh kasih karunia. Tuhan terima kasih. Semua kami dilawat Tuhan, semua keluarga kami dilawat Tuhan. Mari sembahyang berdoa, doakan keluarga mungkin yang jauh. Doakan. Kau juga harus jadi saksi bahwa mereka pada Tuhan melalui gereja ini. Ajak mereka untuk ke gereja, supaya mereka boleh mengalami keselamatan, mereka boleh mengalami perubahan dalam hidup, semakin segambar serupa dengan karakter Yesus. Indah ya Rabaseka ya Rabbi. Tuhan, Kau sudah gantikan segala roh ketakutan kami dengan roh keperkasaan. Aku berdoa dengan kuasa dalam nama Yesus. Segala roh jahat yang masih mengintimidasi kehidupan kami, roh apapun aku hardik kuasa kegelapan iblis setan, roh kegagalan, roh kemiskinan, roh sakit penyakit, roh najis, roh percabulan, roh perjudian, aku hardik dalam nama Yesus. Tuhan gantikan kami dengan roh keperkasaan. 1 Yohanes 4:4 kami alami. Tidak ada lagi yang mengikat dalam hidup kami. Kami hanya terikat dengan Tuhan mulai saat ini. Bebas, engkau jadi orang bebas, orang merdeka, karena firman Tuhan yang memerdekakan engkau. Tuhan terima kasih, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Terus lawat kami semua. Sebentar kami akan persiapkan hidup kami untuk perjamuan kudus. Tuhan tolong berkati firman-Mu. Roh Kudus meteraikan. Tidak ada yang mencuri, roh jahat tidak mencuri. Aku berdoa anugerah-Mu besar, in the name of Jesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk.